Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Ini dia Mitsubishi Xpander Cross. No, bukan yang ini. Ini yang generasi 2021. Kita akan ulas ada 22 temuan saya perubahan yang terjadi yang dilakukan Mitsubishi ke generasi terbaru Xpander Cross facelift. Kalian bisa lihat dari wajahnya memang ada perubahan. Tapi saya akan mengulas, saya menginfokan berdasarkan temuan saya ada 22 perubahan. Apa aja itu? Langsung saja kita bahas dari tampilan baru di wajahnya. Menurut kalian worth it nggak kalian ganti? Karena hanya kenaikan 9 juta di generasi terbaru yang facelift ini. Yang pertama, jadi catatan saya adalah grillnya itu model trapezoid yang baru. Kemudian lampunya udah kelihatan, T-shape headlightnya mirip dengan yang Ultimate yang kemarin tahun lalu muncul. Dan ini sekarang bumpernya dan esen di bagian bawah itu juga baru dan lebih kokoh dan lebih maco. Yang mana juga kita lihat ada tonjolan kamera dan berarti sudah ada 360 kameranya. Ini keren banget. Dan bagian fog lamp kalian bisa lihat itu ada perubahan juga desainnya. Nanti kita lihat pendaranya. Dan itu juga menggunakan fog lamp baru dengan model LED. Nah, sekarang kita lihat dari tampilan lampunya sendiri. Ini kesannya memang T-shape tapi berbeda, permainan krom-kroman itu berbeda dengan yang Ultimate. Kalian bisa lihat sendiri dan juga grillnya itu berbeda dibandingkan yang Ultimate. Kesan maco dan kesan kokoh bisa kita lihat dari generasi terbaru facelift di Xpander Cross ini. Kemudian untuk jantung pacunya masih menggunakan 1500 mifec yang sanggup menghasilkan tenaga 105 PS dan 141 Nm yang disalurkan ada dua pilihan, manual 5 speed dan juga matic CVT seperti generasi sebelumnya. Nggak ada perubahan di sektor mesin ini, jadi fine-fine aja. Menurut kalian gimana? Lanjut di poin selanjutnya adalah di bagian kaki itu tetap menggunakan profil yang sama 205/55 ring 17, hanya desain yang baru. Kalian suka yang mana? Desain baru ini dengan desain yang lama seperti ini? Silahkan sampaikan komentar kalian. Poin selanjutnya yang perubahan adalah bagian over fender dengan coakan ini udah nggak ada karena udah lebih minimalis, desainnya lebih ya smooth lah. Kemudian selanjutnya adalah dari bagian spion itu warnanya sewarna dengan body dan udah ada 360 kamera di bagian batangnya dibandingkan yang generasi lama itu masih menggunakan krom-kroman di covernya. Selanjutnya adalah di bagian side body molding. Menurut saya sih, saya suka dengan yang model lama dengan konsep yang seperti ini. Tapi kalau kalian nggak kepengen yang rame, kalian cocok dengan generasi terbaru karena lebih minimalis, lebih flat. Nah, itu sih tergantung selera masing-masing. Selanjutnya kalian bisa lihat nih, ini lagi adalah di bagian handle-nya. Notice nggak? Handle yang di generasi terbaru itu sewarna body dibandingkan warna generasi sebelumnya itu masih krom-kroman, jadi lebih banyak krom di sebelumnya. Kemudian roof rail itu warnanya black glossy, lebih kelihatan mewah dibandingkan generasi lama masih menggunakan warna silver. Silahkan komentar kalian suka model lama atau model baru guys. Nah, selanjutnya yang kalian bakalan notice adalah, dan saya nggak suka nih, generasi yang baru nggak upgrade. Rem belakang masih menggunakan rem tromol. No, generasi lama dan baru sama. Menurut kalian gimana nih? Lanjut di bagian belakang kita menjumpai perubahan yang seperti di Ultimate, yaitu T-shape rear lamp. Kemudian juga kita jumpai emblem nama Xpander Cross nggak lagi segaris tapi 2 tingkat seperti ini. Jadi ada perubahan konsep. Kemudian di bagian bumper juga berubah, lebih keren, lebih maco dengan reflektor desain yang baru, nggak seperti yang model lama. Kalian suka yang mana nih? Kalau saya suka sih memang di model baru ini lebih gimana ya, kelihatan garang, lebih kokoh, lebih ganteng, lebih maco. Kayak gitulah gambarannya ya guys. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ini waktu kemarin 2021 Ultimate muncul itu kenapa nggak sekalian gitu loh ya, dan diubah. Tapi kayaknya nggak tahu strategi dari si Xpander atau dari Mitsubishi ini menghadirkan yang step by step. Dan ini yang Ultimate yang 2021 yang udah saya sempat bikin, saya compare dengan si Veloz. Kalau kalian belum nonton videonya, klik link di atas. Kita lanjut ke poin selanjutnya adalah di bagian bagasi ini. Dulu sebelumnya itu masih menggunakan mechanical, bukan berupa button seperti ini. Ini udah menggunakan button dan tombol elektrik ya untuk pembukaannya, cuman belum elektrik power tailgate atau power back door, belum. Kemudian untuk lanjut ke bagian bagasi ini, kondisinya semua sama. Seatnya
sama, pelipatan sama, kulitnya juga sama menurut saya dibandingkan sebelumnya. Ya it's okay lah, maksudnya nggak terlalu banyak effort di bagian sini. Kemudian di bagian bagasi juga masih ada storage di bagian sini, dan pelipatan rata lantai juga sama. Kemudian untuk kapasitas ini memang sama, di bagian tengah nggak ada headrest dan ada untuk cup holder. Di bagian samping sebelah kanan itu ada untuk power outletnya. Seperti sebelumnya juga sama guys, dihadirkan untuk kebutuhan penumpang bagian belakang untuk charging, cuman belum pakai USB. Yang USB nanti di baris kedua. Oke, ini dari bagian belakang. Menurut kalian bagaimana? Dan ya, perubahan yang dilakukan memang untuk di bagian ini tidak terlalu banyak, tapi udah mulai banyak kan upgrade-nya ya. Kita lanjut di bagian di belakang atau baris kedua, kita bisa lihat ini juga persis sama guys ya. Door trimnya, tapi panel-panel karbon tetap dijaga, tetap ada. Kemudian panel-panel empuk di bagian pintu juga ada, itu bagus, dengan panel kulit juga. Di bagian seatnya juga sama, nggak ada perubahan. Kemudian untuk pelipatan yang saya bilang, ini untuk cup holdernya tetap sama, baik di generasi yang baru maupun model lama. Nah, sekarang saya akan perlihatkan ada perubahan yang mungkin nggak banyak orang menyadari. Kalau sebelumnya saya pernah bilang loh, kok cuma satu sisi aja. Ya, ini bagian slot USB E dan C disediakan. Nih dia, pocket. Seat pocket bagian sisi driver itu di generasi sebelumnya kagak ada. Sekarang kanan dan kiri itu ada pocketnya, dimana ada yang kecil dan besar, bisa taruh handphone. Kemudian untuk double blower belakang nggak ada perubahan sama sekali yang dilakukan oleh Mitsubishi guys. Kita lanjut ke bagian ruang kabin utama. Ini kita bisa melihat ya, sama sekali nggak ada yang dilakukan Mitsubishi itu melakukan perubahan. Aksen panel karbon di bagian panel power window dan door lock itu sama persis, dan juga panel-panel plastik di pintu. Kemudian panel empuk masih ada ya di bagian pintu ya. Kemudian joknya, coraknya nggak ada perubahan sama sekali. Bener-bener untuk yang bagian sisi ini nggak ada perubahan sama sekali. Cuman infonya dari teman-teman Mitsubishi, dan ini adalah adanya di bagian AC adalah Micron Air Filter. Jadi filternya baru. Kemudian steering atau kemudi dari Pajero pun dipergunakan, dan ada fitur yang hilang, kalian lihat nih, auto idling start stop itu udah nggak ada, tapi adanya kalian bisa jumpai atau dapatkan di varian yang manual. Infonya gitu, aneh ya. Berikut lingkar kemudi Pajero yang dikenakan oleh expander cross terbaru, dan tombol-tombolnya persis ya. Di bagian kanan ini, di bagian bawah ada untuk Bluetooth teleponi, sebelah kanan untuk cruise control tapi belum adaptif, sebelah kiri untuk pengaturan MID yang ala Pajero, nanti saya perlihatkan ya. Kemudian sebelah kanan switch lampu belum otomatis, dan switch atau tuas wiper juga belum ada sistem otomatis ya, sama persis. Panel-panel di tengah, nanti saya perlihatkan juga panel AC. Di bagian sini ada 2 USB slot, kemudian ada power outlet juga, plus ada wireless charging. Saya nanti perjelaskan lagi bagaimana cara kerjanya. Di bagian box atau konsol bagian storage juga belum soft opening. Kesan mewah masih ada, cuman sama persis. Audio nanti kita testing seperti apa. Kemudian sun visor bagian sisi driver itu polosan guys. Lampu konvensional belum LED. Kemudian sun visor di bagian penumpang udah ada mirror tapi belum ada lampu. Hand grip udah retractable. Bagian seat belt itu fix semua. Kemudian bagian AC ini yang saya jelaskan tadi udah menggunakan filter baru sehingga menyaring udara lebih bagus. Dan ini bagian kokpitnya, dia speedometernya udah menggunakan speedometer dari Pajero yang keren banget guys. Ada logonya si expander, bukan Pajero di sini. Nah, kemudian kita bahas dari wireless charging. Ini contoh Samsung S22 Ultra, dimana ini sengaja saya coba udah kondisi on, tapi ini pintunya masih dalam kondisi terbuka sehingga tidak bisa on. Jadi saya harus tutup pintunya terlebih dahulu. Nah, sekarang kondisi pintu terkunci, ini baru on deh. Nah, tuh. Langsung dia indikasinya charging. Jadi harus pintu tertutup terlebih dahulu, guys. Nah, untuk kegedapan kabin sendiri bagaimana? Saya coba buka dulu ya.
dari suasana luar. Ini suasana di pameran, harusnya kedengaran suaranya karena saya tutup. Tuh, efek animasi expander cross. Dan kita coba atur di sebelah sininya. Nih, pengaturan dari speedometernya. Ini trip A, trip B untuk jarak konsumsi bahan bakar, average-nya, eco, dan ada yaw active control. Jadi untuk pengaturannya ini jadi keren sekali. Dimana rival-rivalnya nggak ada yang fitur ini, guys. Jadi tampilannya kita bisa pilih ya di sini ya. Tipe 1. Ini tipe 2 berubah nanti. Tipe 3. Jeng-jeng, keren banget ya. Kalian suka yang mana tinggal nanti disesuaikan aja. Gitu, guys. Kemudian di bawahnya ada subunit kecepatan, kalian bisa pilih. Misalkan ini untuk MPH, di situ ada MPH-nya. Jadi kita bukan di luar negeri yang biasa MPH. No need. Jadi kemudian ada alarm istirahat. Kita bisa aktifkan. Efek suara ini pada saat belok itu kita bisa atur. Ini contoh. Nih, kita ganti. Nah, gitu guys, ada dua macam suara, kayaknya lebih enak suara 2. Jadi kita matiin dulu. Kemudian ada nada tombol di sini. Oke. Ini on, lebih baik di on kan. Kemudian ada bahasa unitnya, mode reset, pengaturan pabrik. That's all. Oke. Kemudian ini ada, kalau ada error ada message seperti biasa. Kemudian ini untuk trip A, trip B, dan informasi berkendara dan lain-lain. Ini adalah active yaw controlnya. Jadi pada saat berjalan dia ada indikator di sini ya, balik lagi, dan ini kembali ke informasi dalam berkendara. Nah, seperti ini. Kalian suka tampilan yang mana? Ini keren banget tampilannya. Kemudian ini untuk AC udah digital tapi belum ada auto climate control, dan ini dalam banget ya, dalam banget di sebelah sini. Jadi ini bagian ini ada gripnya sih emang. Nah, ini ada grip karetnya. Cuman kalau ditaruh di handphone dia agak pas masuk ini agak susah juga ya. Resiko sih menurut saya lebih enak ini agak datar ya menurut saya. Dan ini ada coakan di sebelah sini, dan udah ada parkingnya elektrik kayak gini, guys. Oke, sekarang kita coba di bagian head unitnya dulu. Dan ini bisa tampilan 360 karena udah 360 kamera. Kita bisa lihat tampilannya berubah-berubah seperti ini. Ini kualitas kameranya, guys. No, kalian lihat sendiri. Nah, cuman kualitasnya detailnya kurang, menurut saya kurang ya. Nah, kayak gini. Kalian bisa milih mau tampilannya yang mana. Oke, ini untuk kamera 360-nya. Oke, sekilas untuk audionya, tampilan head unitnya baru. Ini baru, dan kita sekarang mau cobain kualitas audionya dulu deh. Oke, sudah ada Android Auto-nya di sini. Oke. Semua tampilannya sih ya it's okay, ada Apple CarPlay. Oke, seperti biasa musik kita akan play. Dan ini untuk sync-nya di sini. Kemudian untuk nambahin volume. Nice. Wow, nice. Suaranya lumayan juga ya. Nah, itu tadi untuk kualitas audio dari New Expander Cross. Menurut kalian gimana? Audionya enak banget nih menurut saya sih. Jadi sound quality-nya bagus. Jadi untuk standar ya, untuk kualitas standar ini enak banget. Nih, dengerin lagi.
Jadi silakan sampaikan komentar kalian terkait Expander Cross dibandingkan Expander sebelumnya atau dibandingkan rival-rivalnya. Menurut kalian gimana? Menurut saya overall is good, hanya saja menurut saya ya mungkin next generasi dari Expander akan menghadirkan yang lebih safety, lebih lengkap. Namun opini dari teman-teman dari Mitsubishi tidak dihadirkan fitur safety-nya seperti ini Pajero yang Ultimate, itu dikarenakan mungkin banyak sekali orang-orang yang nggak mengerti menggunakan fitur safety-nya atau sense-nya lah. Nah, karena faktanya Pajero yang Ultimate itu dibandingkan yang versi di bawahnya yang safety-nya kurang, itu malah lebih laku dibandingkan yang Ultimate, di mana yang lebih safety. Nah, mungkin apakah faktor harga atau gimana? Silakan sampaikan komentar kalian. Seandainya harganya ini kurang lebih sama nih, dikasih dengan safety yang lebih lengkap, itu kalian suka nggak? Silakan sampaikan pendapat kalian agar ini opini kalian terhadap Mitsubishi didengar oleh rekan-rekan Mitsubishi dan jadi gambaran. Kalau misalkan harganya tetap tapi kalian dikasih safety yang lengkap seperti misalkan di Veloz tuh kan yang TSS, kemudian rival-rivalnya tuh yang Hyundai itu udah mulai lengkap kan, ada sensesnya gitulah. Itu kalian gimana? Suka atau nggak suka atau bingung dengan fitur safety tersebut? Silakan sampaikan komentar kalian. Saya Alvin Perez dari channel Master Perez. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye bye guys.